Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Herlinda Safitri dengan NIM 1055511178822. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai break even point atau biasa disingkat BEP. Pengertian break even point atau BEP. Break even point atau BEP adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka artinya perusahaan menderita kerugian. Dan sebaliknya, bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan, maka perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan. Konsep titik impas perhitungan atau penutupan BEP. Konsep titik impas perhitungan atau penutupan BEP tergantung pada konsep-konsep yang mendasari atau asumsi yang digunakan di dalamnya. Menurut Susan Irawati dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam menghitung break even point atau BEP, yaitu sebagai berikut. 1. Biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan untuk biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Yang keempat, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Yang terakhir, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk adalah tetap. Selain itu, ada juga istilah yang disebut break-even analysis yang merupakan dasar dari seluruh metode titik impas. Break-even analysis memiliki fungsi untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Di sini juga terdapat manfaat perhitungan break-even analysis. Yang pertama, memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Yang kedua, memberi margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, digunakan secara luas baik dalam analisis jual beli saham dan menganalisis budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya terdapat komponen dalam perhitungan break-even point. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan biaya yang wajib dikeluarkan perusahaan tanpa terpengaruh hasil produksi. Contohnya adalah gaji karyawan. Yang kedua, biaya variabel. Komponen ini bersifat dinamis dan bergantung pada tingkat volume produksinya. Jika produksi meningkat, maka biaya variabel juga akan meningkat. Contohnya, biaya bahan baku produksi. Yang ketiga, harga jual. Harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan ini merupakan total keseluruhan penghasilan yang didapat dari hasil penjualan. Yang kelima, laba atau profit. Laba atau profit ini merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Cara menghitung break-even point. Dalam proses penghitungannya, ada dua rumus yang digunakan sebagai cara menghitung BEP. Ada rumus unit dan juga nominal rupiah. Yang pertama, rumus unit adalah rumus BEP untuk menghasilkan unit produksi yang dihasilkan perusahaan. Dengan rumus,
BEP sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sementara rumus nominal rupiah merupakan cara menghitung BEP balik modal. Rumusnya yaitu BEP sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi dalam kurung kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Untuk contoh soalnya, saya mengambil data dari PT Indofood. PT Indofood memiliki rincian biaya produksi seperti di bawah ini. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap sebesar 6 juta. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel per unit sebesar 10.000. Yang ketiga, harga jual produk per unit sebesar 20.000. Untuk mengetahui berapa unit produk yang harus diproduksi agar mencapai BEP, yaitu menggunakan rumus BEP sama dengan B tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 6 juta dibagi dalam kurung 20.000 dikurangi 10.000 sama dengan 6 juta dibagi 10.000 sama dengan 600 unit. Jadi untuk bisa mencapai BEP, PT Indofood harus memproduksi sebanyak 600 unit produk. Kemudian cara menghitung nominal penjualan yang sudah masuk pada titik BEP sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung kontribusi margin per unit dibagi harga jual per unit sama dengan biaya tetapnya sebesar 6 juta dibagi dalam kurung 20.000 dikurangi 10.000 dibagi 20.000. Hasilnya 6 juta dibagi 0,5 sama dengan 12 juta. Untuk kesimpulannya, jadi PT Indofood bisa mencapai titik BEP atau titik impas, yaitu ketika mampu melakukan penjualan produk hingga senilai 12 juta rupiah. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.